Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aries, langsung aja kita mulai ya. Situasi kamu dengan dirinya. Ada Queen of Wands reverse di sana, kemudian ada energi dari The World reverse lagi, kemudian di situ ada energi dari Eight of Pentacles, berikut ada energi dari Six of Cups, dan berikutnya di sana ada energi dari Knight of Pentacles. Oh, ini kayaknya lagi main-main aman ya, main-main aman ke dirimu gitu. Kemudian di sana ada energi dari The Moon reverse. Berikut di situ ada energi dari The Hierophant reverse lagi. Berikut di sana ada Nine of Pentacles lagi-lagi reverse. Dan kemudian di sana ada Three of Cups. Oh, baik-baik ya. Jadi kalau Mari lihat gini, kayaknya kamu hanya menjadikan seseorang ini tuh objek kesenangannya kamu aja ya. Entah di sana hanya supaya mengisi waktu kosongnya kamu, waktu luangnya kamu gitu ya. Kamu di sana mungkin juga untuk beberapa kaum Aries hanya ada sebatas kebutuhan saja dari si seseorang ini gitu loh ya. Jadi ibaratnya di sini kamu itu tuh tidak membiarkan dirimu larut pada perasaan, terutama perasaan cinta. Dan beberapa di sini kayak nggak mau repot-repot gitu ya untuk mencoba lah mencintai si seseorang ini gitu loh. Jadi kalian bisa sudah sangat amat dekat untuk beberapa kasus ya, beberapa cerita sudah sangat amat dekat. Entah juga kebetulan sudah berstatus sebagai suami istri. Namun seperti itu ya, cinta tidak hadir dalam rumah tangga ini. Ya, cinta tidak hadir. Kemudian di sana itu tuh jika hubungannya pacaran, namun jangka waktu bersamanya sudah panjang, sama aja gitu ya. Kamu tidak membiarkan emosi yang bermain di sini. Kamu hanya kayak realistis aja. Ah, aku dengan dia udah deh. Ceritanya hanya supaya nggak dikata jomblo akut aja gitu ya. Atau ya udah, aku lagi malas banget nih kalau dibuat untuk hidup sendiri gitu ya, atau untuk membuat diriku ini tuh menjalani hidup dengan perjuangannya aku sendiri gitu ya. Ya udah, walaupun aku nggak bahagia betul dengan si dia, tapi masih adalah ibaratnya yang bisa kamu kais-kais dari seseorang ini. Jadi kamu udah deh kompromi aja, ngambil itunya aja gitu ya. Di sini kalau dibilang kenyamanan, tentu saja kenyamanan tidak ada bagi kamu. Kesenangan iya, mungkin ada, ya bisa dapat kesenangan. Tapi kalau rasa nyaman, rasa aman, gitu ya, tenang di sana ya. Dan kemudian di situ ada penyatuan antara jiwamu dengan jiwanya. Mari lihat ya, tidak ada di sana. Murni ini tuh hanya urusan sebatas duniawi aja, gitu ya. Yang kayak tadi, ya supaya jangan suntuk aja. Wah, supaya nggak dikatakan jomblo saja. Wah, aku ini tuh sudah terlanjur menikah sama dia. Males kalau untuk mengambil status janda atau status duda. Seperti itu ya. Mana lagi dari dia bisa-bisa kamu kayak ngerasa dapat keuntungan. Keuntungan status kah, keuntungan materi kah, keuntungan seksual gratis kah, seperti itu. Ya, memang mungkin niatannya kamu ya nggak ada mau nyakit-nyakitin seseorang ini, nggak ada gitu loh ya. Karena kalau Mari nampak setidak bersungguh-sungguhnya kamu dengan si dia, tapi kalau muter otaknya kamu gitu ya, wah gimana nih biar bikin dia pucet kayak mana bikin dia sakit perut, kayak mana bikin dia kepalanya mumet, nggak ada. Bukan ke situ kesenangannya kamu itu ya. Paling-paling yang kamu sedang pikirkan ya, sering memikirkan gimana ya supaya dia nggak terlalu tergantung sama aku, supaya dia jangan terlalu mengusik
menyita waktunya aku. Gimana ya supaya dianya itu tuh anteng aja gitu, anteng aja ada atau tanpa aku. Sebab kamu ya mungkin ya pengen dia anteng ada ataupun tidak ada kamu, sebab kamu juga ingin bebas gitu ya, kamu ingin diberikan kesempatan untuk main-main dengan temenmu misalnya, atau mungkin ya kedip-kedip mata juga sama cowok lain atau cewek lain. Nah seperti itu ya, jadi kamu nggak mau gitu ya terjadi bonding emosional antara dirimu ke dirinya. Kalau dirinya ke dirimu, ya mari lihat ada beberapa kali upaya-upaya kamu gitu ya, dengan topeng palsumu yang cantik jelita itu ya, yang gagah perkasa itu gitu ya. Kamu bisa aja bikin dia kayak gimana nih caranya biar dia kelepek-kelepek sama kamu, supaya dianya itu tuh mengharapkan dirimu, supaya dia itu tuh datang ketulusannya, sehingga kamu bisa mengontrol kondisi keadaan kalian sesuai dengan maunya kamu aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk beberapa berpolitik-politik nih di kamunya ya. Biar aja dianya yang sungguh-sungguh sama kamu, yang serius sama kamu gitu ya. Supaya kebaikan hatinya tetap mengalir gitu ya ke dirimu. Dan lagi untuk beberapa di antara kalian, dalam upayanya kamu tidak mau menyakiti dia, kamu bisa aja udah langsung cepet gitu ya, bukain siapa dirimu. Misalnya kamu cerita ya kamu masih belum pengen punya hubungan yang serius gitu ya, kamu masih ingin bebas gitu ya. Kamu yo dari awal nawarin dia ini hubungannya TTM-an aja deh gitu ya. Ya hubungan teman tapi mesra, atau hubungan tanpa status, atau ini kita bawakan ke casual saja gitu ya. Jadi ya dengan ngomong seperti itu kamu ngasih gambaran ke seseorang ini, boleh dia berserius sama kamu dan bahkan itu yang kamu harapkan, boleh dia jatuh cinta padamu ya, bahkan jatuh cinta yang sangat mendalam. Tapi dengan ngasih tahu nih bagaimana maksud dan tujuannya kamu, harapannya kamu, dianya nggak terlalu nanti menuntut tanggung jawab dari kamu gitu ya, sehingga dianya itu tuh ya kamu kayak bebaskan ya, mencari yang mana nih status orang yang mau memberikan status kepada dirinya. Kamu jangan diharapkan, soalnya ya kamu juga bisa-bisa masih ada nuraninya ya, nggak tega juga gitu loh kalau dia habis-habisan merugi lahir batin gitu ya, mental emosional habis-habisan ke kamu. Nah di sana ya, jadi andaikan kamunya juga saat ini sudah punya pasangan lain, ya kamu mari lihat beberapa, ini tentu ya kalau hubungannya pacaran, teman tapi mesra, pasti ya kamu bilang, aku sebenarnya sudah punya suami, aku sebenarnya sudah punya istri. Atau kamu bilang, ya aku juga dekat sama si fulan A, si fulan B, seperti itu ya. Jadi jangan yang hanya pakai topeng aja kamunya di sini kalau mari lihat ya. Mungkin ya itu juga strateginya kamu biar kamunya jangan capek banget gitu ya, sembunyi-sembunyiin langkahnya kamu di luar sana dari si dianya gitu ya. Nah itu kalau mari lihat. Dan memang kok nampak-nampaknya kalian ini tuh nggak betah ya, hidupnya kamu itu tuh muter-muter hanya sebatas tentang si seseorang ini aja, atau hanya sebatas asmara dengan si dia saja gitu ya. Kalau mari lihat kayak ada di sana hasrat gitu ya, kalau bisa dapat kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Mengharapkan kebahagiaan dari sumber yang sangat terbatas gitu. Apalagi di sini kan tidak ada cintanya kamu, tidak ada rasa sayangnya kamu. Mungkin cinta yang nggak ada ya, rasa sayang mungkin ada gitu ya, walaupun tidak bisa dikatakan sudah tinggi poin rasa sayangnya kamu. Kadarnya itu tuh ya masih belum bisa dikatakan kadar yang murni gitu ya, masih ada campuran-campurannya ya. Bahkan banyak campurannya ya. Kalau ini tuh emas ya, dianalogikan dengan emas, dimetaforkan dengan emas, kadar cintanya kamu ke dia udah kayak model emas muda lah. Kadar-kadar 18. Nah, di sana ya, atau emas 22 gitu ya, kadar 22 gitu. Di sana kamunya ya. Jadi ini tuh ya kurang lebihnya hanya sebatas kayak hiburan semata saja.
Di situ ya. Tapi kadang-kadang kalaupun dia nggak ada, kamu juga bisa nih uring-uringkan kecarian dia gitu. Apalagi kalau pas kamu lagi butuh nih, butuh temen ngobrol, butuh duit, mungkin butuh ada orang yang ngajak kamu untuk joget-joget gitu ya. Kamu bisa agak nunjukin uring-uringan, mana nih orangnya gitu ya. Kok dia nggak nongol nih, kok dia nggak merapat nih, kok dia nggak ngasih nih, misalnya yang seperti itu ya. Tapi ya itu tadilah, dibilang kamu senang ya senang, dibilang kamu nggak senang sama dia ya ada juga nggak senangnya gitu ya. Dibilang kamu ingin ya ingin, dibilang kamu nggak ingin ya juga nggak ingin gitu ya. Jadi ini hubungan yang hanya kayak separuh hati aja ya, seolah-olah seperti kayak ngikutin moodnya kamu aja gitu ya, seolah-olah seperti itu. Terutama kalau ini hubungannya yang masih pacaran ya, belum dalam ikatan pernikahan ya. Seperti itu, ngikutin butuh-butuhnya kamu aja ke si seseorang ini. Kalau mari lihat ya, jadi yang kayak kamu juga mau gentle gitu ya, membukakan maksud dan tujuannya kamu ke dirinya ya, kalau yang belum dalam proses, belum dalam ikatan pernikahan. Nah kalau dalam ikatan pernikahan ya ini cerdik kamu ini, mari nampak ya gimana caranya kesenangan kamu di luar sana itu tuh masih tetap bisa kamu lakoni, kamu tetap jalani, kamu tetap nikmati, tetapi juga dalam urusan rumah tangga bersama dengan si dia, sebisa mungkin kamu usahakan untuk tetap kondusif ya, kalau mari lihat. Dan untuk beberapa mau ini gentle ya, kalau dalam rumah tangga jika memang udah bisa lagi dibuat situasinya kondusif, kamu bisa aja kayaknya kompromi dengan seseorang ini, nawarin ke dia, ya udah kalau lu juga ketemu sama cowok lain, cewek lain, monggo dah silahkan chatting-chattingan kayak teleponan kayak ngapain kayak terserah. Seperti itu ya. Ya kalau kamu dapat kesenangan dari cara yang berbeda ya, ya udah, senangnya kamu dari mana, seperti apa, ya udah lakukan aja. Nah, kamu bisa kompromi seperti itu ke si istrinya kamu ini tuh, atau ke si suaminya kamu ini. Dan ya memang sih energinya kamu agaknya sulit untuk dipahami ya oleh si pasangannya kamu ini, mari lihat ya. Berbeda, sangat amat berbeda jauh dengan gambaran dirimu Aries. Kalau si pasangannya kamu ini, mari nampak, oh ini sayang ya sama kamu ya, ini sayang betul sama kamu, ini ya cinta ya dia sama kamu. Cuman ya kalau untuk ngikutin cara mainnya kamu yang seperti ini modelnya, tentu itu tuh akan menjadi satu dilema batin ya bagi si pasangannya kamu gitu loh ya. Jadi kayaknya seseorang ini tuh mungkin dia akan lebih kayak mencoba menggagaskan ke kamu gitu ya, bagaimana ya jika relationship kita ini tuh aku jalani nggak usah terlalu serius-serius banget sama kamu ya, gitu ya. Jadi kayaknya agaknya lambat loadingnya si pasangan kamu. Memang itu sudah maksud dan tujuannya kamu gitu ya. Dia pun jangan terlalu berharap banget sama kamu, serius boleh tapi jangan terlalu berharap ke kamu. Nah, namun nampaknya baru belakangan hari ini tuh dimulai agaknya sedikit dimengerti oleh si pasangannya kamu, style gaya hidupnya kamu, maksud dan tujuannya kamu gitu ya. Jadi kok kayaknya seseorang ini tuh mulai belajar untuk melepaskan konsep-konsepnya dia tentang hubungan yang baik dan benar. Mulai dia melepaskan juga beberapa ekspektasi-ekspektasinya dia terhadap hubungan kalian, terhadap dirimu gitu ya. Kok kayaknya mulai dia agaknya mau melonggarkan dirinya dia dari kamunya. Nah di sana ya, karena ini pun dia nggak mau tersakiti dengan segala macam tetek bengek gambaran-gambaran dalam benaknya dia perihal sebuah hubungan dengan kamu gitu ya. Dan juga kok kayaknya seseorang ini tuh ya nggak tega juga ya jika dia memaksakan kamu untuk memberikan apa yang dia maui gitu ya, sehingga dalam pemaksaannya dia itu tuh bikin kamu jadinya tidak bahagia, bikin kamunya jadi lelah gitu ya. Jadi kalau melihat seseorang ini tuh kompromi tingkat tingginya ke kamu ini tuh ada.
Dan bahkan memang ada beberapa ini tuh yang kok kayaknya udah ngomong-ngomong ya, udah seperti berpikir ya, atau ngomong-ngomong ujar-ujarnya dia ke teman-temannya dia, atau minimal dia simpen dalam kepalanya dia ya. Sepertinya yang kayak udah deh, apa aku harus baiknya melepaskan Aries aja ya. Ini maksudnya lepas total gitu ya. Nah, tapi kalau mau melepas kamu dengan sebegitu gampangnya ya juga enggak kan mungkin gitu ya. Jadi rasa-rasanya kayak seseorang ini tuh masih butuh waktu lah ya, kalau dia untuk berani mengambil langkah melepaskan dirimu. Untuk sementara ini tuh hanya sebatas di bibir aja, hanya sebatas di kepala aja, seperti kayak sebuah wacana saja gitu ya, hanya seperti sebuah niatan aja, niatan, tapi niatannya masih belum dieksekusi secara nyata di sana ya. Jadi di sini memang kamu mungkin tidak akan melihat lagi terlalu hangat ya seseorang ini tuh ke kamu. Jika selama ini dia kepeduliannya besar banget ke kamu gitu ya, peduli bagaimana kesehatan kamu, keadaan keuanganmu, peduli bagaimana keselamatanmu, bagaimana bisnismu, karirmu, studimu gitu ya, bagaimana lika-liku hidupnya kamu. Tadinya dia di situ tuh bisa sangat amat peduli, tapi kemudian untuk di beberapa waktu belakangan ini, mari lihat dia sudah mulai belajar ya, untuk sedikit tanda petik ya, kayaknya mau masa bodoh aja lah ya ke kamunya. Gitu. Jadi kayak yang dia mulai akan belajar ya, memilah-milih mana yang harus mendapatkan perhatiannya dia perihal tentang hidupnya kamu, mana yang dia cuekin aja, dia acuhkan aja gitu. Biasanya selama ini tuh juga dia kayak ngegembleng dirinya ya, jadi pasangan yang terbaik bagi kamu, dia melayakkan dirinya dia ke kamu gitu ya. Dia bela-belain bersolek kah, dia bela-belain nge-gym gitu ya, dia bela-belain kayak misalnya melakukan upgrade diri gitu ya, untuk bikin kamu senang, bikin kamu happy, bikin kamu nyaman. Nah, di sini tuh dia justru akan belajar untuk melakukan sebaliknya ya. Jadi belajar untuk tutup mata, belajar untuk tutup telinga. Nah, itu tadi, belajar untuk tidak peduli sama kamunya di situ ya. Jadi misalnya kalau kamu selama ini model hubungan dengan si dianya itu tuh aktif untuk memulai percakapan gitu ya. Nah, nanti kamu akan lihat di rentang 1 hingga 7 April ini mulai dianya bolong ya, bolong intensitasnya dia untuk chatting kamu gitu ya. Jadi yang katakan jika selama ini dia bisa chatting kamu 10 kali satu hari, telepon kamu bisa aja 5 kali dalam satu hari ya. Nah, di sini dia akan kurang-kurangin gitu ya. Mulai melorot tuh jadi hanya 3 kali satu hari, atau mungkin 1 kali satu hari, atau barangkali hari ini enggak, besok iya. Itu juga bisa gitu ya. Jika selama ini dia kayak yang kamu ngapain, kamu dengan siapa, kamu udah makan belum, sholatnya sudah belum, hari ini kamu ke gereja enggak, misalnya gitu ya. Nah, di sini dia bisa kayak diem aja gitu ya, paling-paling kamu di mana, udah gitu aja. Apa kabarnya kamu di sana, udah gitu aja. Nggak lagi banyak bunga-bunga ya, banyak bunga-bunganya dia ke kamunya ya. Udah mulai lebih kayak simple aja cara interaksinya dia ke kamu di situ. Tapi andaikan misalnya kamunya chatting dia duluan, pasti dia akan respon kamu, pasti dia akan menyambut ya kehadirannya kamu melalui chattingan, teleponan, atau kehadiran langsung dari dirimu ya. Tetapi ya tidak begitu terlalu akan membiarkan dirinya berantusias ke kamu gitu ya, nggak akan. Memang di sini orangnya nggak bisa benci lah. Kamu mau perlakukan dia seperti apa, andaikan pun dia tahu motifnya kamu ke dia hanya sebatas seksual, uang, sebatas kayak hiburan-hiburannya kamu semata, andai ya, andai memang itu motifmu dan motifmu itu tuh dipahami, diketahui oleh si dia, mari lihat orang ini kok kayaknya nggak bisa benci kamu ya. Dia nggak bisa benci kamu itu. Itulah.
Kecewa, ya mungkin kecewa. Tapi apakah kecewa itu kemudian berkembang menjadi rasa benci gitu ya? Mari lihat, tidak ya. Tidak segampang itu sih dianya merubah rasa cinta yang sempat ada, merubah kasih sayang yang sampai saat ini tuh tetap ada, merubahnya dengan kepahitan gitu ya. Mari lihat di situ tuh tidak. Tadinya orang ini tuh bisa ini, mari nampak jika terpikir gitu ya, bahwa bersama dengan kamu dia akan menghabiskan hidupnya dia, gitu loh. Kamu adalah orang yang dipilih menjadi raja bagi istana hidupnya dia, atau ratu ya bagi istana hidupnya dia. Tapi di sini ya mulai dia yang kayak udah deh, nggak usah terlalu seperti itulah harapannya. Mulai ini tuh kalau mari lihat membuka diri ya, membuka diri pada kandidat-kandidat lain gitu ya, mulai di sana. Sebab kan dia tentu dia ingin banget ini segera punya hubungan yang amat sangat serius gitu loh. Memaksakan ke kamu itu kan hanya sebuah tindakan sia-sia menurut dia. Sementara dia nggak bisa bohongi. Dia punya kebutuhan juga berumah tangga. Nah gitu ya, kalau ini hubungannya PDKT, pacaran atau teman tapi mesra gitu ya, hubungan tanpa status. Pasti dia ingin lah punya sebuah kehidupan relationship itu tuh yang tanda petik normal, wajar gitu ya. Nah di sana, dan ya ini adalah masa-masa dia kayaknya membuka diri, mulai belajar membuka diri, gitu loh ya. Memang mungkin dia bukan yang tipe ngejar gitu loh. Seseorang ini tuh kayaknya santai-santai, tapi dalam santai-santainya dia itu dia tahu ada tujuannya dia berikutnya, yaitu nyari istri, yaitu nyari suami. Ya, sembari berhubungan dengan kamu, sembari tetap menjaga interaksi dengan kamu gitu, sembari juga membuka diri ala kadarnya ke dirimu. Kayak gitu sih dianya di sana ya. Jadi kok kayaknya inilah ya, makin ringan lah ini sesungguhnya relationship kalian untuk dijalani ya, terutama kalau masih pacaran. Kalau rumah tangga mungkin ya itu tadi agak-agaknya masih bisa aja terganggu relationship ini ya, kalau ini rumah tangga, dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih ya. Kecewa sedihnya si dia tentu saja ya, di sana. Jadi nggak usah heran kalau dalam rumah tangganya kalian dianya lebih banyak diam untuk belakangan hari ini gitu ya. Mungkin juga bahkan beberapa udah males pulang gitu loh. Kalau kalian LDRan biasanya dia mewajibkan diri seminggu sekali pulang ke rumah kalian. Di sini dia akan ini ya, dia akan menunda kepulangannya dia gitu. Ya udahlah, mendingan dia di rumah dinasnya dia aja lah, nggak usah balik ke rumah kalian berdua gitu ya. Di sana bisa itu, bisa ya. Atau kalau kalian ini tuh LDRan yang biasanya, ini LDRan masih pacaran, yang biasanya dia kayak mau meluangkan waktu minimal sebulan sekali ngunjungin kamu. Di sini mulai dia nggak usah lah gitu lah, nggak usah aja. Jadi yang kayak tindakan yang dia rasa itu tuh menghabiskan energi yang cukup besar, mulai dia mempertimbangkan nggak usah lagi deh di situ ya. Sekalian kalau kamu mau bablas dengan pilihan hidup senang-senangnya kamu, ya udah monggo silahkan gitu loh, prinsip si ayang bebeknya kamu ini ya. Oke, baik Aries. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari dirimu sendiri ya, energi Aries, energi dari Cancer, kemudian ada energi dari Virgo di sana, ada energi dari Taurus masuk Cancer, berikut energi dari Taurus, Virgo, Scorpio di sana, dan ditutup oleh energi dari Capricorn.
Itu aja dulu ya Aries yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.